Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Azmi. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bandung. Saya mengampu mata kuliah Pelakuan Panas dan Pelakuan Permukaan. Mata kuliah Pelakuan Panas dan Pelakuan Permukaan merupakan mata kuliah teori dan praktik yang mempelajari proses keindustrian rekayasa material. Pelakuan panas dan pelakuan permukaan sendiri adalah suatu teknologi untuk mengubah sifat dan karakteristik mekanik dari suatu material menggunakan panas atau thermal sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi pemakaian dan kebutuhan. Proses ini menjadi sangat lumrah sekali dalam dunia industri, khususnya yang berkaitan dengan industri logam. Topik yang dipelajari pada perkuliahan ini meliputi sejarah, definisi, proses pemanasan dan pendinginan, proses pelakuan panas dan pelakuan permukaan, diagram fasa FE3C, CCT, dan TTT diagram, proses annealing, proses normalizing, proses hardening, proses tempering, proses carburizing, proses nitriding, proses cyaniding, teknologi pelapisan logam, dan beberapa teknologi maju pada pelakuan permukaan. Yaitu yang pertama, mampu menyebutkan sifat-sifat material dan melakukan pengujian dan pemilihan material. Yang kedua, mampu melakukan pengubahan dan pengembangan sifat material pada penggunaan dan pengolahan logam dan paduan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab. Adapun untuk materi pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah Pelakuan Panas dan Pelakuan Permukaan ini yaitu pengenalan fasa material, pengaruh unsur paduan, pengujian kekerasan, teknik metalografi, proses pelakuan panas annealing, normalizing, hardening atau quenching, dan tempering. Proses pelakuan permukaan atau case hardening mengenai carburizing, nitriding, dan cyaniding. Selanjutnya yaitu mengenai pelapisan permukaan dengan nikel, krom, dan tembaga. Dan yang terakhir adalah teknologi pelapisan permukaan maju atau advanced coating. Untuk sistem pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini, yang pertama, perkuliahan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan, diikuti dengan UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua, perkuliahan berisikan mengenai ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, studi kasus, hingga resitasi. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang digunakan adalah melalui kegiatan praktikum yang dilakukan di laboratorium dengan menggunakan prinsip-prinsip K3, keselamatan dan kesehatan. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini melibatkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Terakhir, sistem penilaian mata kuliah yang dilakukan yang pertama adalah mengenai aktivitas partisipatif, keaktifan dari mahasiswa selama perkuliahan dengan bobot 15%. Kemudian yang kedua adalah tugas yang terdiri dari 4 jenis, yaitu mengenai penyusunan penelaahan materi, baik berupa makalah, ringkasan, slides yang dipresentasikan oleh mahasiswa dengan bobot penilaian 10%. Kemudian yang ketiga, penilaian mengenai laporan dan presentasi proyek tentang hasil praktikum, pelakuan panas, baik annealing, normalizing, hardening atau quenching, tempering pada baja.
Selain itu, terkait hasil praktikum pelakuan permukaan, carburizing, dan electroplating. Dengan bobot total penilaian 35%. Nah, selanjutnya komponen penilaian yang selanjutnya adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20% dan diakhiri dengan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%. Implementasi dari perkuliahan mata kuliah ini, mari kita langsung untuk melakukan perkuliahan bersama dengan mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, hari ini di mata kuliah Pelakuan Panas dan Pelakuan Permukaan, saya akan melanjutkan materi perkuliahan mengenai pelakuan panas hardening atau juga bisa kita sebut quenching ya. Jadi sama saja. Tujuan pembelajaran pada perkuliahan hari ini yaitu adalah untuk memahami proses pelakuan panas hardening atau quenching beserta pengaruhnya terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik. Nah, di perkuliahan sebelumnya saya sudah membahas mengenai definisi pelakuan panas ya. Jadi definisi pelakuan panas itu secara umum adalah proses pemanasan ya dan pendinginan suatu material yang dikendalikan dengan maksud untuk mengubah sifat mekanik. Tahapan prosesnya yang pertama adalah dengan melakukan proses pemanasan pada suatu material sampai temperatur tertentu, kemudian menahannya ya dengan temperatur tersebut ya dengan kecepatan tertentu pula, dan yang kedua mempertahankan temperatur itu ya, dan yang ketiga melakukan pendinginan dengan media pendingin yang bisa kita pilih ya, baik itu pendinginan melalui media air, oli, dan udara ya. Udara pun bermacam-macam, bisa kita tentukan misalnya udara dengan temperatur rendah atau udara pada temperatur ruangan seperti itu. Jadi bisa kita tentukan untuk proses pendinginannya. Nah, bicara mengenai struktur logam ya, ketika kita bicara pelakuan panas tentu kita ingin mengubah struktur logam ya. Khususnya memang tadi yang seperti saya sebutkan adalah sifat mekanik dari satu logam. Nah, sifat mekanik ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama ada struktur kristal, struktur mikro, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur logam, sifat mekanik ya. Beberapa sifat mekanik itu mungkin saya lengkapi, ada juga namanya ketahanan impact ya, ada juga kelelahan atau fatigue. Nah, itu adalah jenis-jenis sifat mekanik yang itu memang dibutuhkan nanti dalam aplikasi logam ya yang menjadi suatu komponen pada industri ataupun kehidupan kita sehari-hari. Faktor-faktor yang memang sifat mekanik yang tentunya kita akan bahas gitu ya. Kenapa pelakuan panas bisa mengubah sifat mekanik? Bagaimana sih pelakuan panas ini khususnya hardening dan quenching itu bisa mengubah sifat mekanik ini? Pertama akan saya sampaikan mengenai definisi ya, definisi pelakuan panas, hardening, dan quenching. Nah, tadi mungkin di perkuliahan sebelumnya saya sudah bahas mengenai normalizing, ya, kemudian tempering gitu ya. Saya sudah pernah bahas. Di definisi proses pelakuan panas hardening atau quenching itu adalah proses pelakuan panas yang diterapkan dengan pendinginan cepat ya. Nah, kata kuncinya adalah di pendinginan cepat ya. Jadi pendinginannya prosesnya itu sangat cepat sehingga menghasilkan benda kerja atau hasil spesimen yang memiliki kekerasan yang tinggi ya. Jadi sifat mekanik kekerasannya itu tinggi. Nah, sehingga tujuan utama proses hardening atau pengerasan ini adalah untuk meningkatkan kekerasan benda kerja yang nantinya efeknya sebenarnya adalah meningkatkan ketahanan aus atau wear resistance ya. Jadi ketahanan aus itu adalah kemampuan suatu material untuk tahan terhadap gesekan. Jadi ketika dia bergesekan satu sama lain dia bisa menahan agar dia tidak aus. Nah, makin tinggi nilai kekerasan biasanya akan semakin tinggi pula nilai ketahanan ausnya dari suatu material khususnya baja ya. Adapun untuk tahapan proses hardening ya atau quenching, nah itu yang kita bisa melihat di diagram ini ya. Ini adalah diagram time temperature transformation ya. Jadi transformasi waktu dan temperatur. Bisa kita lihat dari temperatur tinggi, ini temperatur austenisasi ya. Ini didinginkan dengan sangat cepat ya. Ini sumbu X-nya adalah waktu. Ini didinginkan dengan sangat cepat sampai dia bertransformasi menjadi mild tensi. Jadi sebenarnya apa hubungannya? Hubungannya adalah
kembali ya, mungkin di pertemuan kuliah sebelumnya saya pernah membahas mengenai diagram fasa ya, mengenai fasa-fasa material. Nah di sini ada Marten sheet ya. Nah mungkin ada yang tahu mahasiswa mengenai apa saja jenis-jenis dari fasa dari suatu material? Saya tunjuk. Oh ada, siap. Siapa? Apa namanya? Saya Steven Pak. Untuk diagram fasa tersendiri ada austenit, lalu ferrit, perlit, ada cementit, ledeburit, grafit, dan juga martensit Pak. Baik, oke, betul ya. Jadi jawaban Steven, boleh tepuk tangan. Nah, jadi memang jenis fasa-fasa tadi adalah struktur yang akan membentuk struktur mikro ya, dan nanti memberikan efek perubahan sifat mekanik. Nah, di sini untuk hardening dan quenching itu menghasilkan fasa Marten sheet ya. Nah, untuk tahapannya sendiri yang pertama memanaskan benda kerja hingga temperatur austenisasi ya. Jadi temperatur austenisasi itu sekira-kiranya untuk baja di atas 800 ya, di atas 800. Kemudian menahan temperatur dalam waktu tertentu ya. Karena ini bergantung dari dimensi benda kerja yang kita berikan perlakuan panas. Nah, misalnya semakin besar benda kerjanya ya tentunya waktu tahannya semakin lama gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya melakukan pendinginan cepat. Nah, pendinginan cepat kata kuncinya menggunakan quenchant ya, atau media pendingin ya, quenchant itu. Nah, biasanya untuk pendinginan cepat tentunya kita menggunakan liquid ya. Menggunakan liquid bisa dengan air, oli, atau air garam. Dan kita celupkan dalam waktu tertentu juga, tergantung dari dimensi benda kerja yang kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah membahas tahapan proses tadi, saya akan menyampaikan mengenai pengaruh perlakuan panas, hardening atau quenching ya, bagi material atau baja khususnya. Jadi yang pertama adalah proses perlakuan panas ini, dia bisa meningkatkan sifat mekanik, yaitu kekerasan, ketahanan aus, atau juga ketangguhan dengan kombinasi kekerasan. Nah, inilah fungsi dari perlakuan panas hardening atau quenching untuk logam ya. Kemudian kekerasan didapat karena fasa Marten sheet yang terbentuk ya. Jadi ada fasa Marten sheet. Nah, kenapa fasa Marten sheet bisa terbentuk? Mungkin tadi Steven menyebutkan ada perlit, ada ferrit ya. Mengapa di perlakuan panas hardening dan atau quenching itu tidak terbentuk? Nah, hal ini terjadi karena diffusionless transformation. Karena pendinginan yang sangat cepat ya, maka austenit ya yang tadinya kalau pendinginannya stabil ya perlahan-lahan gitu. Jadi dia akan bertransformasi menjadi ferrit atau perlit gitu ya, atau karbida gitu ya. Nah, tetapi karena dia pendinginan sangat cepat, akhirnya dia tidak bisa berdifusi. Sehingga ya membentuk fasa Marten sheet ya. Nah, ini tentu hasilnya sangat keras, namun juga hal ini bergantung dari beberapa hal. Yang pertama temperatur pemanasan atau austenisasi ya. Nah, temperatur austenisasi, nah biasanya kita tentukan, kita tambahkan 50 derajat di atas temperatur austenisasi ya, 50 sampai 100. Jadi misalnya kalau temperatur austenisasi suatu baja, misalnya kita pilih untuk baja karbon 0,8 untuk yaitu etektoid misalnya 723 derajat ya, kita jangan melakukan temperatur pemanasan di 723 derajat, tetapi kita menaikkan 50 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kemudian lama pada temperatur holding time ya. Jadi waktu penahanan juga ini berpengaruh, apalagi untuk dimensi benda kerja yang lumayan besar ya. Kemudian laju pendinginan ya, jadi cooling rate ya. Jadi tadi karena ini pendinginannya cepat, sangat cepat, maka diffusionless. Jadi atom-atomnya tidak bisa berdifusi ya. Sehingga memang menghasilkan Marten sheet. Kemudian komposisi kimia. Nah, komposisi kimia ini bergantung khususnya untuk baja itu adalah pada persentase kandungan karbon ya. Dan juga paduan-paduan lainnya seperti paduan mangan, silikon dan lain-lain. Kemudian ya ini yang jelas juga ya ukuran dan berat benda kerja. Jadi kalau ukuran atau dimensinya lebih besar tentu waktunya juga akan semakin lama. Nah, selanjutnya kekerasan maksimum didapatkan dari pembentukan fasa Marten sheet ya. Kalau fasa Marten sheet-nya terbentuk secara lebih maksimal, maka dia akan menghasilkan struktur mikrobaja yang baik dan kekerasannya juga akan sangat tinggi. Ini adalah diagram fasa Fe Fe3C ya untuk baja dan besi coek gitu ya. Nah, ini saya kembali reminder lagi ya, kembali mengulang ingatan kembali di perkuliahan sebelumnya saya sudah menyampaikan. Nah, jadi ya pada prinsipnya
Kalau ini adalah stabil ya. Jadi diagram fasa untuk yang stabil, sehingga di sini tidak ada pembentukan myotensit ya. Oke, fasa-fasanya tadi sudah dibahas dan ya fasa-fasanya ini terbentuk di diagram fasa ini. Lalu bagaimana transformasi myotensit ini bisa terjadi ya? Myotensit ini merupakan hasil transformasi dari austenit dengan pendinginan cepat ya, atau sangat cepat gitu ya. Kemudian merupakan struktur fasa yang tidak seimbang ya, tidak seimbang dengan salah satuan untuk atomnya itu adalah BCT atau body centered tetragonal ya. Dari yang awalnya dari austenit itu face centered cubic ya, atau FCC. Nah, ini adalah sel satuan BCT ya. Jadi link di sini ada atom Fe dan ada atom carbon ya. Di sini proses pendinginannya ya, pendinginannya bisa kita lihat dalam diagram ini. Jadi kenapa transformasi myotensit itu tidak stabil ya? Karena ketika kita memanaskan sampai temperatur austenisasi di sini, misalnya sampai temperatur 800-an, kemudian kita mendinginkan dengan cepat ya. Kalau mendinginkan dengan cepat berarti ini sumbu X waktunya sangat cepat ya. Nah, kalau yang lambat ya dia akan melewati ke sini. Nah, ketika melewati ke sini dia stabil membentuk perlit. Nah, tapi kalau untuk hardening dan quenching dia tidak menyentuh nose ini ya, tapi dia langsung pendinginan saya cepat. Nah, kemudian dia menyentuh pada temperatur sekitar 230-an dia mulai terjadi pembentukan myotensit ya. Sampai akhirnya semakin turun dan dia terbentuklah myotensit secara merata ya. Nah, ini adalah struktur mikromyotensit yang berbentuk seperti jarum. Jadi kalau saya bisa gambarkan di struktur mikro gitu ya. Nah, ini adalah ini di struktur mikro. Nah, biasanya ini untuk yang bagian terang ini adalah ferrit ya. Kemudian bagian yang belamela itu adalah perlit ya. Kemudian terlihat ini adalah di batas butir ya, atau grain boundary ya. Nah, grain boundary. Nah, tetapi untuk di myotensit, nah dia bentukannya seperti itu ya, dia berbentuk jarum-jarum. Nah, biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, dengan ya tentunya karena tadi karbonnya berdifusi secara tidak stabil, dia lebih cenderung banyak berwarna gelap ya pada struktur mikronya. Nah, seperti itu ya perbedaannya kurang lebih untuk ini myotensit ya. Jadi kalau ini hasil dari normalizing, nah sedangkan ini adalah hasil dari hardening ya, atau quenching. Hasil dari hardening. Itulah perbedaannya struktur mikro hasil dari transformasi myotensit. Kemunculan myotensit tadi itu berpengaruh pada sifat mekanik kekerasan ya, tentunya peningkatan nilai kekerasan. Nah, dalam diagram ini bisa kita lihat ya perbedaan antara pembentukan fasa tadi ada perlit, kemudian ada di sini tempered myotensit, ada myotensit ya. Nah, bisa kita lihat untuk sumbu X ini adalah persentase karbon dari baja ya. Kemudian sumbu Y ini adalah nilai kekerasan Brinell gitu ya, nilai kekerasan Brinell. Nah, di sini bisa kita lihat fasa myotensit itu sangat berpengaruh pada peningkatan nilai kekerasan ya. Bisa kita lihat di sini pada kandungan karbon 0,4 saja itu kekerasannya bisa mencapai 600 Brinell, atau di sini untuk di sisi lain sekitar 60 HRC ya, hardness Rockwell C ya, untuk nilai kekerasannya. Sedangkan untuk perlit yaitu hanya di sekitar 10 ya, 10 HRC. Jadi pembentukan myotensit ini hasil dari proses hardening atau quenching itu betul-betul sangat meningkatkan nilai kekerasan ya. Jadi kekerasannya akan semakin meningkat. Nah,
sekarang tentu setelah misalnya kita melakukan proses hardening dan quenching, ya, apa aplikasinya gitu ya pada bidang kita di teknik mesin. Aplikasinya adalah, contohnya adalah proses pengeyasan yang dilakukan pada roda gigi ya, atau gear. Ya. Jadi roda gigi seperti Anda lihat, Anda ketahui mungkin proses kerjanya adalah dengan cara bergesekan ya, mentransmisikan daya ya, energi dari satu roda gigi ke roda gigi yang lainnya ya gitu ya. Dari satu proses mekanik satu ke mekanik yang lain. Nah, maka karena dia bekerja saling bergesekan satu sama lain, maka dia harus memiliki nilai kekerasan yang tinggi. Supaya apa? Supaya dia tidak saling memakan satu sama lain ya. Bayangkan kalau misalnya roda gigi nilai kekerasannya minim gitu ya, maka dia akan sangat cepat aus, cepat habis. Ya, mungkin bisa jadi misalnya untuk umur pakainya hanya 1 tahun, dia harus diganti. Tapi bisa kita lihat sekarang ya rata-rata roda gigi bisa awet sampai 5 mungkin atau bahkan 10 tahun gitu ya. Nah, jadi fungsinya adalah seperti itu. Nah, ini contoh prosesnya ya. Jadi dipanaskan biasanya, kemudian nanti didinginkan. Nah, ini ada selang di sini bisa disemprotkan oleh quencher. Biasanya air ya. Jadi liquid di sini disemprotkan sehingga pendinginannya cepat. Ya. Nah, ini untuk contoh-contoh produk yang biasa diaplikasikan di industri ataupun juga di kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang pelakuan panas hardening atau quenching itu sangat berguna sekali ya untuk bagaimana kita proses rekayasa pada komponen mekanik ya, mechanical part dalam dunia industri. Ya, saya tadi sudah menjelaskan mengenai definisi, kemudian tahapan, kemudian proses pengaruh dari proses hardening dan quenching beserta aplikasi dari proses pelakuan panas hardening dan quenching. Untuk barangkali ada yang ingin lebih diketahui, saya akan membuka pertanyaan untuk para mahasiswa. Silahkan jika ada mahasiswa yang ingin bertanya. Pak, saya ingin bertanya. Wah, banyak ya yang ingin bertanya. Oke. Baik, saya ini yang paling depan, yang paling awal tadi ya. Ya, silahkan Ahmad. Saya izin bertanya Pak, tadi kan untuk quenching Bapak menjelaskan bahwa tujuannya untuk meningkatkan kekerasan dan juga nanti hasilnya itu akan terbentuk banyaknya martensit. Nah, untuk perbedaannya dengan annealing itu apa Pak perbedaan hasil ataupun sifat mekaniknya? Baik, ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi perbedaan pelakuan panas hardening ya dengan annealing ya. Nah, jadi bedanya sebenarnya yang pertama tujuan ya. Kalau kita lihat tujuannya, kalau untuk hardening sudah jelas tadi, meningkatkan sifat mekanik kekayasan yaitu. Nah, tapi kalau untuk annealing adalah untuk biasanya untuk meningkatkan keuletan ya. Jadi keuletan yang ditingkatkan, bukan kekayasan. Nah, biasanya keuletan dan kekayasan itu tidak sebanding ya. Jadi biasanya berbanding terbalik gitu ya. Jadi ada waktunya berbanding terbalik di situ. Jadi kekayasan mungkin meningkat tapi keuletan agak menurun gitu ya. Atau keuletan meningkat, kekayasan agak menurun. Nah, dari tujuannya itu seperti itu perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah tentu pembentukan struktur mikro ya. Annealing itu pendinginannya melalui udara terbuka ya atau temperatur kamar ya sekitar 25 derajat Celcius, sehingga pendinginannya adalah pendinginan stabil ya Man ya. Jadi pendinginan stabil sehingga fasa yang terbentuk itu adalah fasa Ferrit dan Perlit biasanya ya. Fasa Ferrit sehingga tidak terbentuk fasa martensit. Jadi nilai kekerasannya tidak akan kalah dengan proses pelakuan panas hardening. Ya. Jadi untuk material khususnya misalnya baja ya. Baja yang bisa kita aplikasikan untuk pelakuan panas hardening biasanya adalah baja dengan kandungan karbon yang rendah ya. Jadi kandungan karbon rendah itu sekitar kurang dari 0,2 ya persen karbon ya. Jadi baja-baja karbon rendah biasanya relatif kekerasannya itu kurang bagus ya, maka dia harus ditingkatkan dengan proses pelakuan panas hardening atau quenching. Sebagai luayan ya dari project based learning dari perkuliahan ini, nah kita akan melakukan proses praktikum ya, proses praktikum untuk pelakuan panas hardening dan quenching ya. Untuk spesimen baja ST60 ya, baja ST60 itu adalah baja karbon rendah ke menengah gitu ya. Nah itu nanti akan kita lakukan proses hardening atau quenching. Baik, saya kira demikian untuk kuliah hari ini ya. Kita akan lanjutkan kepada sesi
praktikum ya untuk project based learning, sehingga kita bisa melihat secara langsung proses pelakuan panas hardening. Baik, saya akan berikan contoh ya untuk bagaimana kita melakukan proses pelakuan panas hardening atau quenching ya. Di sini sudah ada alat ini, kebetulan yang kita pakai adalah untuk pemanas. Kita tidak menggunakan furnace ya, jadi kita menggunakan induction hardening. Jadi proses pemanasannya bisa lebih cepat ya, karena memang benda kerja yang kita gunakan juga relatif kecil ya. Nah, terkecuali kalau Anda nanti misalnya di industri, pasti untuk benda kerja yang lebih besar dimensinya, ya Anda jangan kaget nanti misalnya tungku furnace-nya itu ya sangat besar gitu. Tapi karena kita di sini untuk sebagai simulasi ya, sehingga benarnya cukup kecil saja dan induction hardening yang kecil. Nah, kemudian media pendingin yang kita gunakan untuk proses pendinginan itu kita menggunakan air ya untuk pendinginan cepat. Nah, kemudian untuk material saya coba gunakan di sini baja ya. Nah, jangan lupa sebelum melakukan praktikum untuk aspek K3-nya bisa diperhatikan ya, seperti penggunaan sarung tangan, karena kita akan berhadapan dengan panas ya, temperatur tinggi seperti itu. Sarung tangannya bisa kita pakai terlebih dahulu. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah kita bisa menyalakan mesin induction hardening ya. Nah, selanjutnya untuk sebagai contoh saya akan mengambil material ini ya. Mengambil material ini. Saya tumbus saja pakai ketang. Nah, ini akan saya panaskan ya. Saya panaskan. Nah, mulai bunyi. Bisa terlihat ya. Nah, ini bisa kelihatan sudah mau masuk ke temperatur austenisasi, di mana logam mulai berwarna kemerahan ya. Bisa dilihat oleh para mahasiswa sekalian ya, logamnya sudah berwarna merah seperti ini, berarti ini sudah masuk ke temperatur austenisasi ya. Nah, ini saya selesaikan ya, langsung akan saya celupkan ujungnya saja dengan pendinginan sangat cepat menggunakan quench-an air. Baik, saya akan lakukan. Nah, ini sudah merah. Jadi pendinginannya sangat cepat ya. Nah, kalau Anda lihat hasil dari proses ini, nah ini bisa terlihat perbedaan ya. Kalau dari sekilas sih agak lebih gelap ya, yang tadi sudah dipanaskan atau dilakukan proses pelakuan panas hardening. Nah, tetapi kalau kita lihat nanti di struktur mikronya tentu akan kelihatan bedanya. Antara mungkin yang sebelumnya yang tadi tidak terkena panas itu adalah strukturnya ferrit, tetapi untuk yang hardening itu sudah menjadi martensi ya. Nah, baik, untuk praktikum selanjutnya Anda bisa menggunakan bahan-bahan di depan ya, sehingga nanti praktikum bisa dilakukan, sehingga Anda bisa mengalami langsung proses pelakuan panas, hardening, dan quenching. Baik, sekian saja pengayahan simulasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkuliahan yang dapat disampaikan dan penjelasan mengenai mata kuliah pelakuan panas dan pelakuan permukaan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.